Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semester 1 Institut Teknologi dan Bisnis PSIA Nusantara Bogor. Saya Dora Bernardisman. Pada pertemuan ketiga ini saya akan mencoba membahas tentang kemampuan utama sistem informasi. Yang kita ketahui, sistem informasi dari tahun ke tahun memiliki perkembangan yang sangat pesat. Tentu juga sistem informasi harus memiliki keunggulan di dalam mempermudah pengguna di dalam menggunakan sistem informasi. Pengguna tidak suka dengan komputer yang lemot, Pengguna tidak suka dengan sistem informasi yang lambat, Tentu ini menjadi permasalahan. Nah, di dalam sistem informasi, hal itu sudah tidak ada lagi. Nah, dalam kemampuan utama sistem informasi yang pertama adalah komputasi numerik. Kalau kita ketahui, komputasi numerik itu merupakan suatu proses pendekatan penyelesaian masalah matematika yang menggunakan persamaan dalam metode numerik. Sedangkan metode numerik adalah suatu metode untuk menyelesaikan masalah matematik yang menggunakan sekumpulan operasi aritmatika dan operasi logika pada sekumpulan bilangan atau numerik yang diberikan. Nah, perintah operasi ini disebut algoritma. Jadi, algoritma itu memberikan kemudahan ke dalam sistem informasi untuk membuatkan perintah di dalam sistem informasi, bagaimana sistem informasi itu bisa berjalan dengan cepat, bisa diakses dengan cepat, bisa mengeluarkan laporan-laporan yang diinginkan dengan cepat. Itu komputasi numerik. Nah, komunikasi yang kedua. Apakah sistem informasi itu bisa berkomunikasi? Bisa, jawabannya. Pada saat sekarang, kita bisa difasilitasi oleh sistem informasi. Kita bisa berbicara dari jarak jauh tanpa harus ketemu, tanpa harus bersentuhan. Itu adalah kemampuan utama sistem informasi. Di dalam berkomunikasi antara si A dan si B. Tetapi sistem informasi ini juga bisa berkomunikasi, Ada yang namanya integrasi data. Integrasi data ini dia yang menyambungkan antara satu sistem informasi dengan satu sistem informasi yang lainnya. Sehingga sistem informasi tersebut yang berintegrasi tadi bisa bertukar informasi atau bertukar data. Itu kemampuan utama sistem informasi dalam berkomunikasi. Yang ketiga adalah basis data. Basis data yang kita ketahui adalah penyimpanan data. Basis data yang kita ketahui adalah tempat penyimpanan data tadi bisa disebut sebagai database. Di mana database ini memiliki kemampuan untuk menyimpan banyaknya data, banyaknya informasi, yang dihasilkan di dalam sistem informasi, yang dihasilkan dari sistem informasi. Nah, basis data ini, ketika kita menginput, ketika kita memproses, ketika kita membuat sebuah laporan, nah, data-data tersebut akan tersimpan di dalam basis data. Bagaimana sistem informasi tanpa basis data? Tentu tidak bisa menyimpan data, kita tidak bisa melihat histori dari data tadi. Nah, yang keempat adalah kemampuan utama di dalam sistem informasi adalah basis data. Akses. Akses adalah kecepatan bagaimana kita mengakses. Tentu
akses ini juga kita bisa mengakses sistem informasi dari mana saja. Ya, kita bisa mengakses komputer secara cepat pada saat sekarang dengan tidak harus kemana-mana, di mana saja kita bisa mengakses informasi ini. Kita bisa mengakses sistem informasi karena sudah ada internet pada saat sekarang. Akses juga yang diinginkan oleh pelaku sistem informasi adalah akses yang cepat, ya, bukan akses yang lemot, ya. Itu selanjutnya adalah penyajian informasi. Kemampuan utama dalam sistem informasi adalah bisa menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh pelaku sistem informasi tadi, ya. Penyajian informasi apa yang diinginkan, ya, oleh seseorang, oleh pihak eksekutif di dalam sebuah organisasi, ya, itulah informasi yang diinginkan. Jadi sistem informasi juga bisa menyajikan informasi-informasi yang dibutuhkan, yang disesuaikan oleh keinginan pengguna, ya, sehingga dia tidak lagi harus menginput secara manual. Bisa dilakukan secara otomatis, ya. Bisa dilakukan sekali input, bisa mengeluarkan beberapa output laporan. Ini yang diinginkan pada saat sekarang. Kemampuan utama sistem informasi, ketika kita menginput satu data, kita bisa mengeluarkan beberapa output yang diinginkan di dalam sistem informasi. Itu adalah penyajian informasi. Nah, otomatisasi proses, ya. Otomatisasi proses, ya, ini juga salah satu kemampuan utama sistem informasi. Jadi kita bisa disetting, ya. Proses di dalam sistem informasi itu bisa disetting menjadi otomatisasi, ya. Jadi semua proses-proses bisa dilakukan secara otomatis, ya. Contoh apa? Misalnya ketika sistem informasi kita set, ya. Kita set sistem informasi alarm misalnya, ya. Informasi alarm kita set pada jam 3 subuh, ya. Jam 3 malam. Maka sistem informasi akan memberikan perintah, ya, untuk segera melakukan pemberitahuan atau membunyikan alarm tersebut. Itu adalah otomatisasi proses. Banyak lagi otomatisasi proses yang dilakukan di dalam sistem informasi di dalam mempermudah pelaku atau pengguna, ya, dan juga otomatisasi proses ini bisa dilakukan di dalam bidang-bidang yang lain, ya. Contoh bidang administrasi, contohnya adalah bagaimana kita menginput data-data keuangan, ya. Dengan data-data keuangan tersebut kita bisa menghasilkan beberapa laporan-laporan keuangan secara otomatis. Ini adalah kemampuan utama dalam sistem informasi. Dan efektif sebenarnya, yang terakhir adalah efektif, ya. Sistem informasi juga memiliki kemampuan meningkatkan efisiensi dari orang-orang yang bekerja dalam kelompok, ya, dalam satu tempat atau dalam lokasi yang berbeda di mana saja. Ini sistem informasi tersebut sangat membantu pekerja, ya, dalam tim yang berkelompok yang berbeda tempat dengan adanya sebuah jaringan pendukung, ya, yang mempermudah serta mempersingkat waktu dalam melakukan pekerjaan serta mengurangi pengeluaran biaya tentunya yang berlebihan hanya untuk melakukan suatu pekerjaan. Contoh yang sangat dipahami sekarang adalah adanya jaringan internet, bahkan bisa dibawa kemana saja seperti smartphone. Dengan adanya smartphone, dengan adanya internet, ya, dengan adanya jaringan untuk berkomunikasi, maka semua akan terselesaikan dengan baik. Itu, ya, terkait dengan kemampuan utama sistem informasi. Selanjutnya adalah
dukungan sistem informasi pada sasaran bisnis. Apa sih? Ya, sistem informasi ini juga dengan sebuah perusahaan ya, menggunakan sistem informasi, tidak melakukan pekerjaan secara manual, tentu akan terasa hasilnya di dalam sebuah perusahaan. Karena di dalam sebuah perusahaan, ketika sudah menggunakan sistem informasi, dia bisa meningkatkan produktivitas pekerjaannya. Ya, produktivitas pekerjaan. Kenapa? Peningkatan produktivitas. Ya, produktivitasnya yang dari dia mendapatkan satu hari itu bisa mendapatkan pekerjaan, ya, mungkin dia juga bisa melebih dalam peningkatan produktivitas dalam sebuah perusahaan, sehingga ini juga bisa memberikan hal yang positif di dalam perusahaan tersebut, bisa meningkatkan produktivitasnya, ya, bisa meningkatkan produk yang dibuat oleh perusahaannya tadi. Nah, selanjutnya adalah penghematan biaya. Ya, bisa kita lihat ya, ketika sebuah perusahaan dalam bisnis dia sudah menggunakan sistem informasi, tentu akan menghemat biaya. Kenapa bisa menghemat biaya? Ya, karena di dalam sistem informasi juga bisa mengurangi beberapa pekerjaan secara manual, ya. Ini juga mungkin bisa mengurangi kos pegawai yang tadinya membutuhkan 5 orang yang bekerja. Dengan adanya sistem informasi, perusahaan tersebut hanya membutuhkan 2 saja, ya. Nah, ini juga menghemat, artinya kos gajinya, ya, pengeluaran dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya di dalam sebuah perusahaan juga dapat meningkatkan layanan. Ya, tentunya dapat meningkatkan layanan. Contoh dalam meningkatkan layanan dengan adanya sistem informasi ini, dengan adanya jaringan internet ini, perusahaan bisa berkomunikasi kemana saja, ya, sesuai dengan alamat yang dituju. Baik bisa menggunakan email, ya, bisa menggunakan komunikasi jarak jauh tentunya, ya, yang kita kenal pada saat sekarang Zoom meeting tentu. Dan ketika misalnya perusahaan itu akan memesan, akan bernegosiasi, ya, akan membeli, ini juga tidak perlu harus datang dan lain sebagainya, cukup menggunakan sistem informasi dan semuanya bisa dilakukan secara mudah, dan tentu ini juga bisa meningkatkan layanan dalam perusahaan tersebut, baik layanan marketingnya, ya, baik layanan produksinya, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini dengan sistem informasi tentu bisa meningkatkan layanan tersebut. Selanjutnya adalah peningkatan pengambilan keputusan. Tentu pasti, ya, peningkatan pengambilan keputusan. Sebuah perusahaan kalau sudah menggunakan sistem informasi, dia ada menginput, ya, data-data, ya, yang dibutuhkan oleh perusahaan, melakukan sebuah proses, dan juga ada output dari sistem informasi yang dihasilkan oleh perusahaan. Dari situ mungkin pihak manajer level atas bisa mengambil sebuah keputusan, bisa melihat grafik di dalam penjualan, bisa melihat grafik di dalam pembuatan produk, ya, sehingga manajer dalam level atas ini juga bisa mengambil keputusan apakah di dalam minggu ini bisa menambah stok, menambah produktivitas, atau di dalam bulan ini juga bisa menambah karyawan, ya, karena melihat peningkatan produktivitas yang dipantau melalui dashboard di dalam sebuah perusahaan, ya, sehingga dashboard atau
atau tampilan keputusan yang ada di sistem informasi bisa membantu pihak-pihak perusahaan di dalam mengambil sebuah keputusan. Ini ya adalah dukungan sistem informasi pada sasaran bisnis. Selanjutnya adalah pengguna sistem informasi. Yang kita ketahui, pengguna sistem informasi itu semua yang terlibat di dalam sistem informasi, yang menggunakan sistem informasi disebut adalah pengguna sistem informasi. Dalam sebuah perusahaan tentu ada pihak internal ya, di mana pihak internal ini yang berada di skup perusahaan tersebut ya. Dia terdiri dari direktur, manajer, supervisor, dan staf ya, yang menggunakan sistem informasi ini. Dan pihak eksternal tentu pihak yang berada di luar perusahaan, yang terdiri dari konsumen, pemerintah, supplier, distributor, bisa retail, yang juga menggunakan sistem informasi yang sama ya, atau sistem informasi yang berbeda untuk berkomunikasi. Ini semua adalah pengguna sistem informasi. Jadi, apakah mahasiswa juga sebagai pengguna sistem informasi? Ya. Apakah dosen juga merupakan pengguna sistem informasi? Ya, betul. Ya. Jadi yang terlibat di dalam sebuah organisasi, sebuah kampus, atau sebuah perusahaan, dia sebagai pengguna sistem informasi selagi dia menggunakan sistem informasi tersebut. Itu ya terkait dari beberapa tadi ya yang sudah saya jelaskan, kemampuan utama sistem informasi, dukungan sistem informasi pada sasaran bisnis, dan pengguna sistem informasi.